Kita di mana nih? Siapa tuh? Itu siapa tuh? Udah rame ya? Udah rame, udah ada yang nonton. Yuk, yuk. 1, 2, 3. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa dulu kepada Tuhan. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kami terima dapat kami gunakan bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Lihat semuanya di sini udah memuji Tuhan dengan semangat ya. Bagus, itu baru namanya anak Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kamu tanya dulu nih, siapa di sini yang suka berantem sama kakak atau sama adiknya? Angkat tangan. Nah, kamu tanya lagi nih, kalau udah berantem biasanya siapa yang nangis duluan? Ayo, pasti lagi pada tunjuk-tunjukkan kan sekarang? Adik-adik, sebenarnya kalau berantem itu perbuatan yang baik atau yang buruk ya? Udah pasti buruk ya. Tapi kalau buruk, kenapa kita lakuin ya? Kakak jadi inget sama satu cerita. Ayo, kalian juga pasti tahu. Siapa di sini yang inget tentang cerita Yusuf? Iya, Yusuf yang punya banyak sekali saudara. Ada 11. Ada 11 saudaranya.
Coba deh kalian bayangin, gimana rasanya punya 11 saudara. Punya satu aja bikin kesel terus, apalagi punya 11 ya. Tapi Yusuf itu luar biasa loh adik-adik. Mau denger ceritanya nggak nih? Mau dong pastinya. Kita ke ceritanya. Pada zaman dahulu ada seorang anak muda bernama Yusuf. Dia memiliki 11 saudara. Walaupun dia memiliki banyak saudara, tetapi ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya yang lain. Sampai-sampai dari semua anak-anaknya, cuma Yusuf nih yang dibuatkan jubah yang sangat indah. Adik-adik, kalian tahu nggak jubah itu seperti apa? Jubah itu baju yang panjang sampai ke bawah lutut dan berlengan panjang juga, seperti gambar yang ini nih. Nah, jadi di antara semua saudaranya Yusuf, cuma Yusuf nih yang dikasih jubah oleh ayahnya. Lalu kira-kira bagaimana ya reaksi kakak-kakaknya Yusuf? Nah, betul, kakak-kakaknya marah dan kesal kepada Yusuf sampai-sampai mereka membenci Yusuf. Tetapi apa yang terjadi pada Yusuf selanjutnya ya? Pada suatu hari, Yusuf bermimpi. Lalu mimpinya itu ia ceritakan kepada seluruh saudaranya. Katanya, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Terlihat kita sedang berada di ladang untuk mengikat gandum-gandum. Lalu gandum-gandumku tiba-tiba berdiri tegak. Dan kemudian gandum-gandum kalian datang mengelilingi gandum-gandumku lalu menyembah gandum-gandumku. Setelah mendengar mimpi yang diceritakan Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf marah. Mereka bilang, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Terus ada lagi yang bilang, apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Tapi Yusuf tidak berhenti sampai di situ. Dia melanjutkan untuk menceritakan mimpinya. Lalu dia bilang, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Masa iya orang-orang semuanya sujud kepada Yusuf? Setelah kejadian tersebut, saudara-saudara Yusuf pun makin benci pada Yusuf dan timbul iri hati. Lalu pada suatu hari ketika saudara-saudara Yusuf sedang pergi ke ladang untuk mengawasi domba-domba, mereka melihat Yusuf datang menghampiri mereka. Lalu salah satu kakak dari Yusuf itu berkata demikian, lihat, tukang mimpi kita datang. Sekarang mari kita bunuh dia dan kita lempar ke sumur. Tetapi kakak yang lain berkata demikian, janganlah kita bunuh dia, lempar saja dia ke sumur, tapi jangan kita apa-apakan dia. Nah, setelah Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka langsung melepaskan jubah maha indah yang dipakainya itu. Lalu mereka membawa dan melemparkan Yusuf ke dalam sungai yang kering. Kalau sungainya kering, berarti sungai itu tidak ada air ya adik-adik. Nah, adik-adik, setelah mereka melemparkan Yusuf, salah satu kakaknya Yusuf berkata demikian, apakah untungnya kalau kita membunuh Yusuf? Lebih baik kita jual saja dia. Kita jual kepada orang Ismail ini. Tapi jangan kita apa-apakan dia. Saudara-saudara yang lain pun setuju untuk menjual Yusuf. Kemudian Yusuf dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Adik-adik, tadi Yusuf dijual dengan harga 20 shikal perak. 20 shikal perak itu adalah harga yang sangat murah adik-adik pada zaman itu. Shikal itu adalah koin yang terbuat dari perak. 1 shikal perak itu sama dengan 10.000 rupiah adik-adik. Tapi itu untuk di zaman sekarang ya. Nah, jadi kalau 20 shikal perak berapa? 2 juta rupiah ya adik-adik. Tapi 2 juta rupiah itu hitungannya untuk di zaman sekarang ya. Kalau misalnya di zaman dulu mungkin lebih murah dari itu. Tapi di zaman sekarang pun 2 juta rupiah itu sangat kecil ya. Bayangkan mereka menjual adiknya sendiri. Kalau uang 2 juta itu dibagi-bagi ke 11 saudara yang lainnya, berarti satu orang hanya mendapatkan uang sekitar 200.000 aja.
Tapi dengan harga semurah itu, mereka tetap menjual adiknya. Yusuf dijual kepada orang Ismail itu. Saudara-saudara yang lain memikirkan cara untuk melaporkan kepada ayah bahwa Yusuf sudah mati. Mereka menyembelih seekor kambing dan membawa jubah Yusuf, lalu dicelupkannya ke dalam darah dari kambing tersebut. Lalu mereka membawa jubah yang berlumuran darah ini ke ayah Yusuf. Lalu mereka berkata, "Lihatlah, apakah ini jubah anakmu?" Lalu kata ayahnya, "Iya, ini jubah anakku. Anakku telah mati diterkam binatang buas." Pikir ayahnya seperti itu. Lalu ayahnya sangat sedih dan berkabung atas kehilangan anaknya. Padahal kita tahu ya adik-adik, Yusuf tidak mati, tapi Yusuf dijual oleh saudara-saudara. Dia sudah dibuang oleh kakak-kakaknya, dijatuhkan ke sumur, lalu dia dijual oleh kakak-kakaknya. Pasti Yusuf merasa sedih ya. Tetapi Yusuf sama sekali tidak menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya itu. Adik-adik, siapa di sini yang tahu bagaimana Yusuf setelah dibawa oleh orang Ismail itu? Ya betul, Yusuf dibawa ke Mesir dan dibeli oleh Potifar. Potifar ini adalah kepala pengawal kerajaan Firaun. Tuhan sangat menyertai Yusuf sehingga apapun yang Yusuf perbuat, Tuhan buat berhasil. Sampai di Mesir itu, Yusuf menjadi orang yang berkuasa di istana tersebut. Lalu, bagaimana Yusuf dengan saudara-saudaranya? Ketika kelaparan melanda tanah Kanaan, yaitu tanah tempat saudara Yusuf berada, saudara-saudaranya itu mendengar bahwa di Mesir terdapat banyak sekali gandum dan mereka bisa mendapatkan makanan dari situ. Saudara-saudaranya itu lalu pergi ke Mesir. Saat saudaranya sampai ke Mesir, mereka bertemu dengan siapa adik-adik? Betul, mereka bertemu dengan Yusuf. Lalu bagaimana respon Yusuf? Apakah Yusuf langsung mengusir saudara-saudaranya? "Pergi kalian, karena kalian sudah jahat kepadaku, kalian tidak layak mendapatkan makanan." Ternyata tidak seperti itu adik-adik. Yusuf malah membawa saudara-saudaranya masuk, lalu memberikan mereka semua makanan. Yusuf mengasihi saudara-saudaranya, meskipun saudara-saudaranya itu telah berbuat jahat kepada dia. Nah adik-adik, dari cerita Yusuf ini, kita dapat belajar sesuatu ya. Kita mau contoh Yusuf. Yusuf tidak sama sekali dendam kepada saudara-saudaranya, meskipun saudara-saudaranya telah berbuat jahat kepada dia. Justru Yusuf mencontohkan sikap yang jauh lebih dewasa. Yusuf mengasihi saudara-saudaranya dan mengampuni saudara-saudaranya itu. Adik-adik, yuk mari kita punya sikap untuk suka mengampuni. Mulai sekarang kita harus suka mengampuni karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita, dan Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang suka mengampuni. Yuk kita baca sama-sama di Efesus 4 ayat 32. "Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Nah adik-adik, kalau kepada orang lain saja kita harus saling mengampuni, apalagi kepada saudara kita sendiri ya. Karena kalau kita hidup rukun dengan saudara-saudara kita, Bapa di surga senang melihatnya. Sekarang yang punya saudara, punya kakak atau punya adik, yuk kita sama-sama peluk saudara kita, peluk adiknya, peluk kakaknya, terus bilang, "Aku mengasihimu." Nanti kata akunya diganti yuk pakai nama kalian masing-masing, sama semuanya di sini. Kita peluk mereka, kita peluk adik kakak kita, terus kita bilang kalau kita sangat mengasihi mereka. Nah, sekian firman Tuhan kali ini adik-adik. Kita mau berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah terlebih dahulu mengampuni kami dan mengasihi kami. Tuhan, hari ini kami belajar tentang teladan Yusuf. Bagaimana kami mempunyai sikap hati yang baik untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, untuk mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kami. Bantu kami ya Tuhan, agar bisa memiliki sikap hati seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa di ibadah online minggu depan ya.